Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Bertemu kembali. Dengan kesempatan ini kita akan membahas jawaban dari ESPS IPA kelas 4 dari penerbit Erlangga. Oke, adik-adik, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya sudah sampai halaman 25. Sekarang kita akan membahas yang bab 2 lagi, adik-adik. Bab 2 ada ini, adik-adik. Bab 2-nya daur ulang hidup makhluk hidup, ya adik-adik. Nah, karena kita membahas cuman yang di yang ada jawaban-jawabannya saja, ya adik-adik. Di sini ada let's explore. Dari mana asalnya? Pernahkah kamu memakan buah jambu yang dari luar tampak bagus tetapi begitu dibelah bagian dalamnya membusuk? Ketika diamati lebih lanjut, buah jambu tersebut ada ulat di dalamnya. Bagaimana ulat bisa masuk ke dalam buah jambu? Ulat seolah-olah muncul dari dalam buah. Apakah betul? Coba diskusikan dengan teman sebangkumu. Oke, adik-adik, ini ada jawabannya. Ketika menjadi kupu-kupu, kupu-kupu meletakkan telurnya pada bagian bunga yang akan berkembang menjadi buah. Dan ketika bagian tersebut sudah menjadi buah, telur kupu-kupu pun sudah menetas dan berubah menjadi ulat di dalam buah. Oke, adik, kita lanjutkan kembali yang jawaban berikutnya. Tapi adik-adik terlebih dahulu membaca uraian-uraiannya, ya adik-adik, biar lebih paham apa yang dimaksud dengan jawaban-jawabannya. Kita lanjutkan. Di sini ada halaman 31 ya, adik. Di sini ada kuis. Tuliskan tahapan daur hidup hewan berikut. Yang nomor 1 ini, ya adik-adik. Yang nomor 2 ini, adik-adik, ini unggas ayam. Ini apa ini? Serangga. Nah, ini jawabannya, adik-adik, ya. Nomor 1 kuisnya. Nomor 1 telur, 2 larva. Larva 1, 3 larva 2, 4 larva 3, 5 larva yang bersiap menjadi pupa, 6 pupa, 7 lalat dewasa. Nomor 2, situ tadi ada ayam. Nomor 1 telur, 2 ayam, 3 ayam muda, 4 ayam dewasa. Oke, adik-adik, kita lanjutkan kembali. Di sini ada let's explore. Pernahkah kamu memakan tumis toge? Bagaimana rasanya? Toge merupakan salah satu tahap dalam daur hidup kacang hijau. Tahap apakah yang dimaksud? Coba cari tahu. Ini adik-adik, tahapan perkecambahan di mana dari kacang mulai tumbuh calon akar dan juga calon daun pertama atau pupuk, ya adik-adik. Di sini adik-adik dibaca, ya adik-adik, biar tahu, lebih paham. 3, 4. Di sini ada 35, ada kuis lagi, adik-adik. Ada kuis. Tidak semua tumbuhan daur hidupnya dimulai dari biji. Tuliskan awal daur hidup dari tumbuhan berikut. 1 bawang merah, 2 wortel, 3 singkong, 4 jahe, 5 kentang. Ini adik-adik, nomor 5. 1 tunas umbi lapis, 2 tunas umbi batang, 3 tunas tek batang, 4 tunas umbi batang, 5 tunas umbi batang. Jadi adik-adik, yang bawang merah tadi tunas umbi lapis, yang wortel tadi tunas umbi batang, yang singkong tadi tunas tek batang, yang jahe tadi tunas umbi batang, yang kentang tadi tunas umbi batang. Oke, adik-adik, kita lanjutkan kembali. Di sini ada let's explore lagi. Apakah kamu pernah mendengar tentang penangkaran hewan dan tumbuhan? Apa tujuan dilakukan penangkaran? Coba diskusi dengan teman sebangkumu. Nah, di sini tujuannya adalah melestarikan dan melakukan penelitian untuk melestarikan hewan langka. Oke, adik, kita lanjutkan kembali. Adik-adik jangan lupa dibaca-baca, ya adik-adik. Baca-baca, ya. Di sini ada kuis lagi, adik-adik. Kuis 1.
Indonesia sering mengalami kebakaran hutan oleh kegiatan pembukaan lahan. Menurutmu, apakah kebakaran hutan berdampak pada kelestarian hewan dan tumbuhan? Jelaskan. Nomor 2, jika kita menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, maka hewan dan tumbuhan akan punah. Apakah kepunahan hewan dan tumbuhan akan berdampak pada kehidupan manusia? Jelaskan jawabannya. Ini adik-adik jawabannya. Nomor 1 tadi, iya, berdampak karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan yang ada di dalam hutan sehingga hewan dan tumbuhan dapat punah. Yang nomor 2 tadi, iya, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan baik untuk bahan makanan dan sebagainya. Jika terjadi kepunahan hewan dan tumbuhan, maka dapat juga mengakibatkan kepunahan pada umat manusia. Oke, adik boleh di skip ya adik-adik. Oke, adik kita lanjutkan kembali. Di sini ada latihan ulangan bab 2 ya adik. Di sini kita akan bahas pilihan ganda. Nyamuk dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna karena memiliki tahap titik-titik selama hidupnya. A. Telur, B. Instar, C. Pupa, D. Dewasa. Jawabannya adalah pupa. Nomor 2, ciri khas hewan amfibi dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna adalah A. Dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. B. Selama hidupnya memiliki tahap hidup berudu. C. Dapat memakan serangga air dan darat. D. Dapat bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Yang B adik-adik, selama hidupnya memiliki tahap-tahap berudu. Yang B adik-adik. Yang nomor 3, perhatikan gambar berikut. Perhatikan ya adik-adik. Ini ada lalat kalau nggak salah, ini lalat. Berdasarkan gambar daur hidup lalat dari nomor 1 sampai 4 adalah A. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. B. Larva, telur, lalat dewasa, pupa. C. Lalat dewasa, pupa, larva, telur. D. Telur, lalat dewasa, larva, pupa. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Nomor 4. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan A. Adanya perubahan alat gerak. B. Tidak ada perubahan ukuran tubuh. C. Perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. D. Adanya tahapan pupa. Yang jawabannya adalah C adik-adik. Perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. Nomor 5. Tumbuhan tomat berasal dari A. Buah, B. Biji, C. Akar, D. Batang. Biji adik-adik, jelas sekali. Tumbuhan berbiji akan menghasilkan titik-titik sebelum menjadi buah. A. Biji, B. Buah, C. Daun, D. Kecambah. Nomor 6 bunga. Nomor 7, bagian tumbuhan yang pertama muncul setelah biji ditanam adalah A. Buah, B. Biji, C. Akar, D. Daun. Akar ya adik. Oke adik, kita lanjutkan ke nomor 8. Salah satu tanda batang tumbuhan mengalami pertumbuhan adalah A. Batang bertambah besar, B. Batang semakin kering, C. Batang ditumbuhi jamur, D. Batang ditumbuhi lumut. Nomor 8 A ya adik-adik. Batang bertambah besar. Nomor 9, berikut yang bukan termasuk tempat pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ adalah A. Cagar alam, B. Kebun raya, C. Kebun binatang, D. Taman safari. Yang A ya adik-adik, cagar alam. Nomor 10, berikut yang bukan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hewan atau tumbuhan langka. A. Memelihara anak buaya di dalam kandang yang ada di rumah. B. Membangun tempat penangkaran terumbu karang dan penyu.
C. Melakukan penegakan hukum terhadap pemburuan liar. D. Mendirikan kebun raya sebagai sarana edukasi bagi pengunjung. Yang A ya adik-adik. A. Memelihara anak buaya di dalam kandang. Memelihara anak buaya dalam kandang yang ada di rumah. Oke adik-adik, yang B-nya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada apa ini nih? Serangga. Serangga tersebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis apa adik-adik? Tidak sempurna ya adik-adik. Tidak sempurna. Tulisannya acak-acak kan. 2. Tahap metamorfosis pada katak adalah, di sini aja adik-adik ya. Pada katak di sini ada telur berudu, berudu berkaki, katak berekor, katak muda, dan katak dewasa adik-adik ya. Nomor 3. Daur hidup tumbuhan jagung dimulai dari biji. 4. Tahap pertumbuhan tanaman seperti gambar di samping disebut kecambah adik-adik ya. Kecambah bukan tunas. Kecambah. Kebun binatang merupakan tempat perlindungan satwa secara ex situ. Oke, adik-adik kita lanjutkan yang C. Yang C, kerjakan soal berikut. 1. Istilah daur hidup yang dialami oleh hewan-hewan berikut. Hewan bermetamorfosis sempurna MS, metamorfosis tidak sempurna MTS, D. Tidak mengalami metamorfosis TM. Oke adik di sini A. Ada ngengat, B. Kepik, C. Tikus, D. Nyamuk, E. Tawon, F. Belalang, G. Capung, H. Itik, I. Cicak, J. Lebah. Nah, sini adik-adik sudah jawabannya nomornya. Yang A tadi, yang nyengat tadi MS, yang kepik tadi MTS, yang tikus tadi ITM, yang nyamuk MS, yang tawon MTS, belalang MTS, capung MTS, itik TM, cecak TM, lebah MS. Jadi adik, kita lanjutkan lagi nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kucing ya. Apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis? Berikan penjelasanmu. Oke, adik. Nomor 2 tadi tidak, karena tahapan hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya yang tidak, yang contoh itu sapi, kambing. Yang itu tadi, yang A, yang B-nya ini. Tuliskan minimal 5 contoh hewan yang memiliki daur hidup sama seperti hewan pada gambar tersebut. Seperti hewan ini adik-adik, hewan kucing yang tidak mengalami metamorfosis. Ini sapi, kambing, kelinci, ayam, dan ikan adik-adik ya. Terus nomor 3, tuliskan perbedaan antara larva, pupa, dan hewan dewasa pada metamorfosis sempurna. Berikan contoh 3 hewan yang selama hidupnya mengalami tahap pupa. Oke adik, ini nomor 3. Kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Oke adik, nomor 4. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga hewan dan tumbuhan agar tidak cepat punah? A. Apa persamaan Taman Nasional dan Cagar Alam? B. Apa perbedaan Taman Nasional dan Cagar Alam? Ya, adik-adik, nomor 5. Taman Nasional dan Cagar Alam sama-sama merupakan pelestarian secara in situ atau di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Sedangkan perbedaannya, cagar alam tidak boleh dirubah isinya, sedangkan Taman Nasional dapat dilakukan beberapa pembangunan di dalamnya. Oke adik, di sini ada soal pengayaan. Perhatikan gambar 2 hewan berikut. Di sini ada ulat adik, di sini ada kupu-kupu.
A. Berdasarkan pengamatanmu, jelaskan ciri-ciri hewan pada gambar A dan B. B. Apakah makanan hewan A dan B sama? Jelaskan. C. Apakah ada keterkaitan antara hewan A dan B? Jelaskan pendapatmu. Oke, adik. Di sini ada yang A. A memakan daun dan beberapa kali berganti kulit. Yang B memakan nektar dan dapat terbang. Yang B tadi daun, nektar. Jadi makanannya tidak sama ya adik, karena yang gambar A tadi makanannya daun, yang kupu-kupu tadi makanannya nektar. C. Merupakan tahapan hidup larva dari B. Jadi adik, apakah keterkaitannya? Merupakan tahap hidup larva A, merupakan tahapan hidup larva dari B. Jadi adik, di sini ada bunga rafflesia, adik. Perhatikan tumbuhan berikut. A. Apakah nama tumbuhan pada gambar di samping? B. Apakah tumbuhan pada gambar perlu dilindungi? Namanya bunga rafflesia arnoldi, adik-adik. Yang B, iya. Iya, karena memang perlu dilindungi, adik-adik. Oke, adik-adik. Kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Di sini ada latihan ulangan bab 2. Nomor 1, tahapan pada metamorfosis lalat yang tidak terdapat pada metamorfosis capung adalah 1. A. Telur, B. Larva, C. Pupa, D. Ninfa. Jawabannya adalah pupa ya adik. Nomor 2, bentuk kumbang muda yang menyerupai induknya menandakan bahwa kumbang mengalami A. Metamorfosis tidak sempurna, B. Metamorfosis sempurna, C. Metamorfosis sebagian, D. Perkembangbiakan. Nomor 2 adalah A ya adik. Perhatikan gambar-gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 3-5. Di sini ada nyamuk. Ini nih ada metamorfosis dari nyamuk ya adik. Urutan tahapan yang benar pada metamorfosis nyamuk adalah yang A 1, 3, 4 dan 2, B 3, 1, 4 dan 2, C 3, 4, 1 dan 2, D 4, 3, 1 dan 2. Jawabannya adalah yang D, berarti 4, 3, 1, 2. 1, 2. Yang dia adik. Tahapan yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia adalah tahapannya yang bisa menyebarkan penyakit ya adik-adik. Di sini yang nomor 2. Nomor 2 adik, karena dia sudah jadi bisa terbang kemana-mana. Nomor 5, hewan yang mengalami metamorfosis yang serupa dengan nyamuk adalah A. Capung, B. Kecoa, C. Kupu-kupu, D. Belalang. Kupu-kupu ya adik. Perkembangbiakan tumbuhan cabai berasal dari bagian A. Biji, B. Akar, C. Rimpang, D. Bunga. Nomor 6, biji ya adik. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kacang, ada biji bunga matahari ya adik. Gambar yang ditunjukkan anak panah merupakan contoh tumbuhan yang berada di dalam tahapan A. Daun, B. Biji, C. Buah, D. Bunga. Jelas sekali itu biji adik-adik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dari bagian biji adalah A. Pisang, B. Lengkuas, C. Singkong, D. Rambutan. Jelas sekali rambutan. Tempat perlindungan in situ berikut yang berada di Pulau Jawa adalah C. Taman Nasional Loren, C. Cagar Alam Lembah Anai, C. Cagar Alam Maninjau, D. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nomor 9, D ya adik-adik. Di Pulau Jawa. Karena ini 2 ke Sumatera Barat. Berikut yang tidak termasuk upaya untuk tetap menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan adalah
A. Menanam pohon di halaman rumah. B. Tidak memelihara hewan-hewan yang dilindungi dan terancam punah. C. Menggunakan tumbuhan secara berlebihan. D. Mendirikan cagar alam sebagai tempat perlindungan hewan dan tumbuhan. Jawabannya adalah C, adik-adik. Oke, nanti kita lanjutkan yang B. 1. Perhatikan gambar berikut. Contoh hewan mengalami tahapan seperti gambar di atas adalah, perhatikan ya adik-adik, di sini ada di atas tuh ada kecoa. Tahapan pada kupu-kupu yang dapat merusak tumbuhan, terutama daun, adalah larva, adik-adik. Pada tumbuhan berbiji, bagian tumbuhan yang dapat menghasilkan buah adalah nomor 3, bakal buah pada putik. Bakal buah pada putik. Nomor 4, kecambah merupakan tahapan hidup yang berasal dari biji. Suatu lahan yang ditanami berbagai tumbuhan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan perlindungan ex situ disebut kebun raya. Oke adik, boleh di skip. Jadi kita lanjutkan lagi yang bagian C. Gambarkan dan tuliskan tahapan-tahapan metamorfosis pada belalang. Ini adik-adik, pada belalang. Nomor 1, telur nimfa tanpa sayap, nimfa bersayap, belalang bersayap sempurna. Adik-adik, nomor 2, perhatikan hewan-hewan berikut. Yang pertama, capung, tawon, nyamuk, nyengat, semut, kupu-kupu, rayap, kepi. Soalnya yang A, kelompokkan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang B, kelompokkan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke adik-adik, yang A tadi metamorfosis sempurna, nyamuk, nyengat, kupu-kupu, dan rayap. Yang B yang metamorfosis tidak sempurna, capung, tawon, semut, kepi. Adik-adik, nomor 3, tuliskan angka 1 sampai 4 dan jelaskan sesuai dengan urutan yang benar mengenai metamorfosis hewan di bawah ini. Perhatikan ya adik-adik, di sini ada, di sini berawal dari 1, nomor 1, nomor 2-nya 3, 1, salah. Di sini, nah ini adik-adik, dari 4, 3, 1, 2. 4 gini Mbak. 4, ini yang ke urutan ketiga, ini urutan ke-1, ini urutan kedua. Adik-adik ya, 4, 3, 1, 2. Nomor 4, apa yang membedakan tahap pertumbuhan kecambah dan tanaman dewasa? Nomor 4, kecambah baru mulai memiliki akar dan calon daun atau pucuk, sedangkan tanaman dewasa sudah memiliki batang yang berkayu. Oke adik, nomor 5, mengapa hewan dan tumbuhan yang terancam punah harus dilindungi? Nomor 5, agar tidak punah dan generasi selanjutnya tetap bisa mengetahui hewan dan tumbuhan. Oke adik, boleh di skip. Oke, kita lanjutkan lagi di soal pengayaan. Oke adik, di sini ada apa tadi? Di sini tadi ada kecoa ya adik ya. Apa yang terjadi setelah tahapan tersebut? Yang A, katak. Sudah ini berarti menjadi katak berekor. B, berdasarkan gambar, apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis? Berikan alasanmu. Adik.
Iya, metamorfosis tidak sempurna. Yang B, tuliskan hewan lain yang mengalami metamorfosis yang serupa seperti pada hewan di samping. Yang serupa hewannya adalah belalang ya adik-adik ya. Terus nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan ya adik, di sini ada kayaknya kentang ya adik. Di sini ada jeruk. Bagian apakah yang ditunjuk oleh anak panah? Pada gambar A, apa nama tumbuhan tersebut? Nah, di sini ada adik, ada tanda panahnya. Di situ yang A itu tunas, ada tunas ya adik. Apa nama tumbuhan tersebut? Kentang ya adik. B, tuliskan tumbuhan yang mengalami tahap daur hidup seperti pada gambar A. Ubi jalar ya adik. Ubi jalar. Ubi jalar. Tumbuhan apakah yang dituju oleh gambar B? Buatlah skema daur hidup dari tumbuhan tersebut. Adik-adik, yang B, salah ini ya, bukan ubi jalar. Yang B tadi mangga, rambutan, pepaya. Yang C-nya jeruk, biji kecambah, muda dewasa, muda tumbuhan dewasa ya adik-adik. Oke adik-adik, kita sampai di sini dulu. Nanti di lain kesempatan kita akan melanjutkan ke bab 3 ya adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.